Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Membaca Ide Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian ya. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini bukan sekedar pidato politik, tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui dialog hari ini kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecemerlangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Sakinah Aulia, mahasiswa dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima, yang akan berdiskusi dan berbagi pandangannya bersama kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Sebelum kita memasuki diskusi lebih mendalam, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Menurut Anda, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Baik, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Karena pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting karena pada saat itulah Soekarno pertama kali mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini menjadi fondasi ideologis bangsa Indonesia sebelum merdeka, sekaligus menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan sekedar lepas dari penjajahan. Pidato ini disampaikan dalam sidang BPUPKI di tengah situasi penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa. Pertanyaan inti, bagaimana kondisi Indonesia saat itu memengaruhi cara berpikir dan gagasan Soekarno? Yang kedua, tantangan apa yang dihadapi Soekarno ketika harus merumuskan dasar negara? Baik, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi Indonesia saat itu memengaruhi cara berpikir dan gagasan Soekarno? Yaitu, saat itu Indonesia berada dalam masa penjajahan Jepang dengan kondisi rakyat yang menderita, terpecah oleh perbedaan suku, agama, dan kepentingan politik. Kondisi ini mendorong Soekarno untuk merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh golongan, tidak memihak kelompok tertentu, dan bisa diterima oleh semua rakyat Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu, tantangan apa yang dihadapi Soekarno ketika harus merumuskan dasar negara? Soekarno menghadapi tantangan besar antara lain, yang pertama, perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan agama. Yang kedua, kekhawatiran perpecahan bangsa jika dasar negara terlalu condong ke satu kelompok. Yang ketiga, tekanan waktu karena kemerdekaan sudah semakin dekat. Karena itu, Soekarno harus menjadi titik temu yang adil dan inklusif. Soekarno dikenal sebagai pemikir yang luas bacaannya dan kaya pengalaman. Pertanyaannya, menurut Anda, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Baik, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Jadi jawabannya, sumber inspirasi Soekarno berasal dari nilai budaya dan adat Indonesia, pengalaman sejarah, penjajahan, nilai agama yang hidup di masyarakat, pemikiran Barat dan Timur. Contoh konkretnya yaitu budaya gotong royong di desa-desa Indonesia menjadi dasar sila persatuan Indonesia yang adil dan keadilan sosial. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud Soekarno tentang filosofi Groundslide? Jadi, yang dimaksud Soekarno dengan filosofi Groundslide adalah dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Dasar ini harus lahir dari kepribadian bangsa sendiri, bukan meniru negara lain. Contohnya, musyawarah dalam masyarakat Indonesia adalah dijadikan dasar sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan ketiga, sejauh mana pemikiran Barat dan Timur berpadu dalam gagasan beliau? Jadi, sejauh mana pemikiran Barat dan Timur terpadu dalam gagasan Soekarno? Soekarno memadukan keduanya secara seimbang. Barat
demokrasi, keadilan, dan hak rakyat. Sedangkan Timur, gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Contohnya, Barat yaitu sistem demokrasinya Indonesia memakai pemilihan wakil rakyat. Sedangkan Timur, keputusannya ideal diambil melalui musyawarah mufakat. Dalam pidatonya, Soekarno tidak hanya menyampaikan ide tetapi juga visi masa depan bangsa. Pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Soekarno mengenai pandangan dunia? Menurut Soekarno, pandangan dunia adalah pandangan hidup suatu bangsa yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam membangun negara. Bagi Indonesia, pandangan hidup ini adalah nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Pertanyaan kedua, Soekarno tidak memaksa forum untuk menerima 5 dasar Pancasila, lalu ia memerasnya menjadi Trisila atau Ekasila. Bisakah Anda jelaskan? Soekarno tidak ingin memaksakan pendapat agar bangsa Indonesia tetap bersatu. Ia menunjukkan bahwa inti Pancasila bisa diringkas menjadi Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan. Sedangkan Ekasila, gotong royong, artinya yang terpenting bukan jumlah sila, tetapi semangat kebersamaan dan persatuan. Pertanyaan ketiga, dari mana dasar ide kebangsaan Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya? Ide kebangsaan Soekarno berasal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua pengalaman penjajahan, yang ketiga budaya dan adat Nusantara, yang keempat pemikiran Barat dan Timur. Semua itu diramu agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan yang keempat, apa pesan Soekarno kepada umat Islam dan Kristen ketika menyampaikan prinsip ketiga yaitu permusyawaratan dan perwakilan? Soekarno berpesan agar agama tidak dipertentangkan, keputusan negara harus diambil melalui musyawarah dan saling menghormati, bukan dengan paksaan satu agama terhadap agama lain. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud oleh Soekarno tentang social Rechtsvrijheid? Social Rechtsvrijheid berarti keadilan sosial. Menurut Soekarno, kemerdekaan harus membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Pertanyaan yang keenam, pada prinsip yang kelima Soekarno menyinggung egoisme, agama dan istilah Verdraagzaamheid. Bisakah Anda jelaskan? Egoisme agama adalah sikap merasa agamanya paling benar, lalu merendahkan agama lain. Verdraagzaamheid berarti toleransi, yaitu sikap saling menghormati antara umat beragama. Soekarno menolak egoisme agama dan menekankan toleransi demi persatuan bangsa. Selain isi pidato, gaya penyampaian Soekarno juga sangat berpengaruh. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud Soekarno dengan Zwaarwijching? Menurut Soekarno, Zwaarwijching berarti sikap terlalu memberatkan, terlalu kaku, dan terlalu banyak pertimbangan sebelum bertindak. Soekarno mengkritik sikap ini karena dapat menghambat perjuangan kemerdekaan, sebab bangsa Indonesia terus menunda kemerdekaan dengan alasan belum siap secara ekonomi, pendidikan, atau pemerintahan. Intinya, Soekarno menolak sikap menunggu kesempurnaan karena kemerdekaan tidak akan pernah datang jika terlalu banyak pertimbangan. Baik. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas dan menganalogikan ibarat orang mau menikah? Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas karena kemerdekaan adalah jalan awal untuk menuju masyarakat adil dan makmur, bukan tujuan akhir. Setelah kemerdekaan, barulah bangsa Indonesia bisa memperbaiki pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menganalogikannya seperti orang yang mau menikah. Orang tidak perlu menunggu segalanya sempurna atau rumah besar, harta banyak, hidup mapan untuk menikah. Yang terpenting adalah keberanian dan tekad, lalu kemudian dibangun secara bersama setelahnya. Maknanya, kemerdekaan harus diraih terlebih dahulu. Urusan menyempurnakan negara dilakukan setelah merdeka. Sekarang kita tarik ke konteks mahasiswa dan generasi muda. Pertanyaan pertama, apakah ide-ide Soekarno masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, ide-ide Soekarno masih sangat relevan. Nilai persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa tetap dibutuhkan di tengah tantangan modern seperti globalisasi, kesenjangan sosial, polarisasi politik, dan krisis identitas bangsa. Pancasila sebagai dasar negara juga masih menjadi pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kedua, nilai apa yang paling bisa kita terapkan sebagai mahasiswa saat ini, Ibu?
Nilai yang paling relevan bagi mahasiswa adalah nasionalisme kritis, semangat persatuan, dan keberanian berpikir mandiri. Mahasiswa diharapkan tidak apatis, tetapi peduli terhadap masalah sosial, berani menyuarakan kebenaran, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Pertanyaan yang ketiga, jika Soekarno hidup di era sekarang, isu apa yang kemungkinan besar akan ia soroti? Jika Soekarno hidup saat ini, ia kemungkinan akan menyoroti kesenjangan sosial dan ekonomi, lunturnya nasionalisme di kalangan generasi muda, ketergantungan Indonesia pada kekuatan asing, persatuan bangsa di tengah perbedaan politik dan identitas. Ia akan menekankan pentingnya kedaulatan bangsa dan karakter nasional di era global. Sebagai penutup diskusi kali ini, pertanyaan terakhir, apa satu pelajaran penting dari pemikiran Soekarno yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar? Satu pelajaran penting dari pemikiran Soekarno adalah keberanian untuk bertindak dan bersatu demi kepentingan bangsa tanpa menunggu keadaan sempurna. Perubahan besar hanya bisa terjadi jika tekad, persatuan, dan keberanian mengambil tanggung jawab. Yang kedua, bagaimana cara konkret generasi muda melanjutkan semangat dan ide besar beliau? Generasi muda dapat melanjutkan semangat Soekarno dengan cara yang pertama, menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, menggunakan media digital secara bijak untuk menyebarkan nilai persatuan. Yang keempat, berpikir kritis, berani bersuara, namun tetap menjunjung etika dan toleransi. Tidak terasa diskusi kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang, serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hari ini. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita tidak hanya mengenang Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi juga meneladani semangat berpikir kritis, keberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen beliau terhadap persatuan. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Sakinah Aulia dan pandangannya yang sangat menarik atas diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.